Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang berhubungan dengan video yang saya upload dengan komentar yang cerdas, sopan, dan menghargai orang lain. Dan teman-teman saya minta untuk mendukung saya terus dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus yang memerdekakan dari dosa. Hanya Yesus yang mampu dan Dia Tuhan yang menyelesaikan dosa umat manusia karena Dia begitu mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam pemberitaan Injil, perlawanan dan oknum-oknum tertentu pasti pengen menunjukkan diri mereka dengan berbagai macam dalil untuk menghancurkan, untuk mengaburkan kebenaran. Dari awal kekristenan lahir itu sudah terjadi sampai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali. Kekristenan berdiri oleh karena Yesus Kristus yang dia percaya. Kristen, Christianos adalah murid atau pengikut Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana apologetik ini begitu luar biasa menghantam seorang polemikus muslim yang bergelar doktor yang begitu pede ingin menentang apologetik Kristen dari luar Indonesia. Dari pembicaraannya bahwa dia sudah diberi waktu tetapi dia tidak menanggapi. Nah, tiba-tiba ketika dalam room ini begitu pedenya, dia ingin menghadapi orang-orang Kristen yang notabene di luar Indonesia untuk berdebat. Sebenarnya kalau saya pribadi menilai selama ini, dan saya sudah banyak mengikuti live perdebatan, umat muslim, polemikus muslim khususnya bukan belajar. Malah mereka seolah-olah ingin mengajar orang Kristen yang notabene itu lebih paham tentang kekristenan, lebih paham tentang ajaran asal muasal kekristenan dibandingkan mereka. Tetapi alhasil bahwa mereka ini kayaknya tanda kutip lebih pinter ya, tapi pintar ngeles, pintar bertakiyah. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, begitu ngerocosnya dia di hadapan apologetik ini untuk berdebat dengan rekan kita atau orang yang ingin diundang dari luar negeri untuk berdebat. Lalu apologetik ini menantang. Jangankan dia, saya aja lah yang menjadi lawan dan diberikan beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan itu pun kayak gasing, mutar. Begitulah kebiasaan polemikus yang tidak menguasai apapun tapi hendak menantang orang Kristen untuk berdebat. Ya, dia hanya mengatakan sebutkan tiga kelebihan dari sang baginda Nabi Muhammad SAW yang berbeda dari Yesus. Tapi itu pun dapat dipelintir sedemikian rupa, teman-teman. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita lihat, teman-teman. Jangan skip, sebarkan supaya banyak orang yang dicerdaskan. Ada banyak orang muslim yang seperti ini, yang begitu buta sekali masalah pemahaman. Ini dia, teman-teman, videonya. Ya udah, apa yang mau kamu katakan? Awan, kamu mau ngomong apa, Awan? Ya kan mau tuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sofi, saya tagih janji kamu sama Zakaria Butros, ya. Kamu ingin Kan aku udah ngaturin kamu sama Usama Dakdok. Abuna Zakaria belum bisa kita kontak lagi. Coba dengarkan. Abuna Zakaria itu di IDO. Kita Zakaria di Butros itu yang sodorkan kamu. Kamu sodorkan ke saya, pemain impor Zakaria Butros, debat sama saya. Sekarang saya tagih janji kamu. Waktunya udah bisa. Ya. Kamu mau nggak sama Usama Dakdok? Kita aturin waktu. Saya mau tantang dulu Zakaria Butros. Kalian ini sudah tantang saya, cari pemain impor ya. Terus kamu menyelisih janji kamu. Stok kita itu banyak. Kamu mau sama Dakdok, kamu Zakaria mau sama Hussein. Zakaria Butrosnya itu jangan penakut begitu dengan saya. Hah, dia tahu takut. saya, makanya dia takut sama saya. Bentar ya, gua tegesin sama lo ya, Wan ya. Abuna Zakaria Butros itu kepalanya dihargai $65 juta sama kalian muslim. Tidak ada soal. Enggak. Saya tanya. Siapa yang mengatakan Abuna Zakaria Butros takut sama lu? Siapa yang orang kenal lu aja nggak ada.
Sofi, Kita siapa lagi yang atur menawarkan waktu. Kamu debat tahu nggak Zakaria Abuna Butros dengan Zakaria saya? Butros itu di IDHO. Kamu tahu beda waktu antara West Coast dan East Coast, kamu ngerti nggak? Saya ikut waktunya. Dia siap Makanya aku kapan? bilang, aku Saya kan sudah ngomong atur. lewat Edis. Bentar, kamu diam dulu. Jadi Saya sudah kasih Edis waktu. Atur waktu kamu dengan Usama Dakdok. Usama Dakdok lebih banyak waktu. Siap. Kalau lu siap, Sabtu ini kita jabanin. Besok Sabtu kita jabanin dengan Usama Dakdok. oke, sebentar ya, satu-satu gantian ya Sofia. Pertama dulu begini, kenapa saya antusias dengan Lu mau nggak Sabtu ini dengan Usama Dakdok? sebentar, Udah itu aja. sabar, ganti-gantian, dengerin dulu, dengerin. Yang menawarkan Zakaria Butros debat bahasa Arab dengan saya itu kamu, bukan saya. Usama Dakdok Itu itu orang Arab, Alwan. Dengar dulu. Lu mau nggak Sabtu ini dengan Kenapa Usama saya mau Dakdok? dengan Sabtu ini Zakaria kapan? Butros? Besok berarti lu. Dengarkan dulu. Di tempat lu Kenapa saya besok. mau dengan Zakaria Butros? Karena itu kesempatan buat saya mematahkan kepalanya di hadapan kalian-kalian. Mana Zakaria bisa, Butros, Wan? Mana Biar bisa? Saya capek tanya tua ya. itu. Saya tanya. Saya kasih tahu kamu ya. Islam. Jangan suka di-mute, Sofi. Islam agama dongeng sampai kapanpun tidak akan pernah menang Kalian melawan Bani Kristen. Terjemahan ditanya hanya ngerumpi di Saya tantang kamu sekarang, Alwan. Kamu sebutkan Bani 3 Terjemahan kelebihan. ditanya ngerumpi Gini. di Udah kamu sama kalian. aku. Kamu Kalian sama aku. panggil Kamu sama pemain aku aja. impor Zakaria Butros, sekarang dia ketakutan mau kencing-kencing ya. Zakaria Butros mau kencing-kencing Kamu berhadapan sama aku dengan aja. saya. Kamu sama aku aja. Sekarang tunjukkan Sekarang ya, kamu tunjukkan. Kamu kan mengatakan. Dengarkan, Ya, kamu dengarkan bisa Sofi. Udah. Kita clearkan Kamu sama satu-satu. aku aja. Kamu sama aku. Ya. Aku Kalau kasih waktu sampai kamu 10 Zakaria menit. Butros tidak muncul di hadapan saya, dia pengecut, ya, sudah kamu sekarang berbahasa Arab, gini. masih penakut dengan saya, berhadapan dengan saya. Ya. Penakut dengan Camkan kamu. itu. Kamu ngerti nggak? Zakaria Butros Waktunya yang kamu kapan? tawarkan. Kalau kamu masih ngoceh aja, ya saya sudah kasih dengan Edis, saya tantang kamu dengan Usama Dakdok. Waktunya lebih fleksibel. Kita sudah bisa atur dengan Usama Dakdok. Kamu tidak menanggapi, artinya kamu takut dengan Usama Dakdok. Ya, Abuna Zakaria itu seorang pendeta. Ya, waktunya cukup padat. Ngerti kamu? Dia itu punya TV satelit. Ya. Kalau kamu mau, aku sudah kasih Edis itu udah jauh-jauh hari. Dis, katakan sama si Alwan. Usama Dakdok sudah siap. Ya, kamu tinggal atur waktunya. Kamu mengatakan iya, tapi kamu belum kasih kita waktunya lewat Edis. Ya. Artinya tuh kamu yang penakut. Ya. Sekarang gini aja, kamu sama aku di sini. Ini yang tidak bisa dijawab oleh orang muslim. Kamu bisanya jawab apa? sekarang. Bani terjemahan kamu uji seperti aja, kamu bisanya uji aja. apa? Ilmumu Gini. sampai di mana? Kemampuan kamu. Gak usah ngomong ilmu, Wan. Moral Kemampuan gue, kamu cuma moral kamu Jangan- aku tanya ya. jangan Aku suka tanya ya. Aku tanya sama kamu. Ya, kamu sebutkan 3 kemuliaan kelebihan. Kamu sebutin 3. Kamu sebutkan 3 kelebihan Nabimu Muhammad, moralnya, ajarannya dibandingkan Yesus. Silakan kamu sebutkan. Iya, jadi jurus mute kamu, jurus menurunkan kamu, itu yang kamu pakai di sini, yang kamu andalkan. Kamu, loh ini ruang saya kok. Kamu berharap diskusi Ini ruang saya suka-suka saya. Diskusi dengan Ini ruang saya suka-suka saya. Kamu masuk di saya tuan rumahnya, StreamYard-nya saya ini. Ini StreamYard saya punya. Kalau kamu nggak suka, lu urusin aja StreamYard lu sendiri. Gua aja nggak pernah lihat channel lu. Kalau kamu masuk di ruangan saya yang ngatur. Kamu ikut saya. Sekarang saya tanya sekali lagi, saya akan naikkan kamu. Sebutkan 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus Kristus. Moralnya atau ajarannya. Kamu sebutin 3 aja kelebihan nabimu dibandingin Yesus Kristus. Silakan. Ya, itu kan belajar jujur saja nggak bisa kamu. Belajar adil aja nggak bisa, coba. Masih sedikit lagi saya akan Kamu turunkan sebutkan Kamu mau 3 diskusi, kelebihan Sofi, moral atur ajaran waktunya, nabimu dibandingin atur Yesus. waktunya 2 arah, jangan cuma 1 arah. Jangan cuma kamu bertanya, saya menjawab. Kamu juga saya tanya, harusnya begitu. Kalau kamu mau 2 arah, itu baru diskusi namanya. Kamu lihat saya di Kalau TikTok tugas ya. kamu cuma bertanya, Kamu lihat saya di TikTok. yang mute aja terus mute. Saya 3 jam, 4 jam menjawab pertanyaan Muslim tentang Yesus dan tentang Alkitab. Saya tidak pernah lari ketika ditanya tentang Alkitab. Ya, nggak seperti kita puisi kamu.
Kita pantunmu itu. Ya, kamu saya tanya surah 100 saja nggak bisa jelasin. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sebutkan 3 kelebihan Muhammad, moralnya, ajarannya dibandingin Yesus. Kalau kamu tidak jawab, ini kesempatan terakhir, Alwan. Saya kick kamu. Pokoknya panggil Zakaria Butros yang penakut itu hadapi saya, lalu saya hadapi lagi Usama Dakdok yang pemain impor yang satunya itu. Saya hadapi dua-duanya. Kalian tidak usah tidak ada waktu lah, sibuk lah. Sudah pakai pemain impor, lari lagi. Gimana ceritanya kalian ini? Mampunya hanya ngerumpi di Zoom. Kamu mau jawab pertanyaan saya? Kalau mau diskusi, Sofi, ayo berdua, kita diskusi. Jangan cuma kamu bertanya, ayo kita cari topik apa. Kamu ini pikir pakai otak, kita cari jangan topik apa. Masa tugas kamu cuma sekarang kamu sudah saya bertanya. Kamu sudah saya naikkan berdua. Saya sudah kasih waktu kamu. Ini saya sudah mau pergi ini. Saya kasih waktu kamu loh, Alwan. Masih ngeles aja loh. Sekarang silakan kamu jawab 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus. Jawab. Masih ngeles aja lu, nggak dikasih kesempatan berdua. Lah kita ini ngapain berdua di StreamYard ini? Yang lain aku turunin. Hah? Masih ngeles kamu. Bagaimana mungkin kamu menghadapi Zakaria Butros dan Usama Dakdok kalau kamu tidak bisa menghadapi pertanyaan saya? Silakan dijawab 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus. Kamu katanya lebih pintar daripada muslim-muslim lainnya. Sekarang jawab, apa kelebihan nabimu? Dari moralnya, dari ajarannya. 3 saja kamu sebutin kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus. Ini kesempatan terakhir. Kamu tidak jawab, saya tutup, saya end broadcast ini. Ya, saya jawab, biar senang hati kamu ya. Dalam Al-Quran dikatakan, la nufarriku baina rusulim. Ya, Allah itu tidak membeda-bedakan para rasul. Isa, Yesus, Muhammad. Semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang la nufarriqu baina rusuli. Allah tidak membeda-bedakan rasul. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Makanya baca Quran biar kalian tahu. Pertanyaan saya bukan itu. Berarti Nabi Muhammad. Kamu tanya tentang keutamaan kan? Keutamaan. Pertanyaan saya kan? Sebutkan 3 kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus. Kelebihan. Kalau kamu nggak mampu, bilang Yesus saya nggak mampu. Rasulullah Nabi. Allah katakan dalam Quran, la nufarriqu baina mirus. Kamu tuh dengerin dulu, dengerin. Jangan schizofrenia. Lu jangan schizofrenia. Kamu dengerin pertanyaan saya. Sebutkan 3 kelebihan keutamaan Muhammad dibandingkan Yesus. Jangan cerewet. Kamu jangan kemana-mana. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu bilang nggak bisa, nggak bisa jawab. Itu aja cukup. Nggak usah kemana-mana. Dijawab aja takut. Sebutkan, kamu nggak jawab. Udah saya jabanin masih takut gimana? Sebutkan 3 kelebihan nabimu dibandingin Yesus Kristus. Itu pertanyaan saya. Jangan lu ceramah di sini. Menurut Al-Quran, Allah tidak membeda-bedakan para rasul. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Sebutkan 3 kelebihan nabimu. Kan yang kamu tanyakan keutamaan Rasulullah daripada Yesus, begitu kan? Daripada Isa, iya kan? Kamu tanya begitu tidak? Aisyah. Kamu tanya begitu, kapan kan? saya nyebut-nyebut Aisyah? Saya tanya kapan saya nyebut-nyebut Aisyah? Aisyah? Kok Aisyah? Kamu tanyakan apa keutamaan Yesus kan? Saya tidak pernah menyebut-nyebut Aisyah. Saya katakan seluruh nabi di mata Allah itu sama. Allah di dalam Al-Quran mengatakan Allah. Berarti nabimu terus kerjamu mute. Kamu nggak jawab pertanyaan saya, Alwan. Cuma mute saja di sini. Tidak adil, tidak jujur, takut, panggil Zakaria. Dengar ya. Jadi ini ustadz yang katanya dibangga-banggakan, yang katanya bisa berbahasa Arab, menyebutkan 3 kelebihan Muhammad saja nggak bisa, teman-teman. Jadi saya sarankan Anda muslim, Anda mulai pikir-pikir lagi deh kalau ikut junjunganmu itu. Ya. Ini pertanyaan yang harus kamu tanyakan kepada dirimu. Kamu pikir, bener ya kata Bu Sofiatul, gue ngikuti ajaran Muhammad, moralnya Muhammad apaan ya dibandingin Yesus? Apa sih kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus Kristus, saya tanya? Ajarannya dan moralnya. Ya. Apa kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus Kristus secara ajaran dan moralnya? Itu yang saya tanyakan. Ya. Mereka mengatakan semoga Bu Sofia tuh mendapatkan hidayah baik. Saya sudah mendapatkan hidayah bertahun-tahun yang lalu ketika saya ketemu Tuhan Yesus dan saya disembuhkan dari penyakit yang orang katakan tidak ada obatnya. Ya. Saya katakan teman-teman, sampai modar,
saya tidak akan percaya surga yang ditawarkan nabimu. Ya, kesibukan para lelaki di surga adalah memecah perawan-perawan bidadari berdada montok. Kamu pikir saya begitu tolol sehingga percaya hal seperti ini? Hah? Apa kamu pikir saya punya gangguan jiwa, skizofrenia gitu, sehingga saya percaya hoax seperti ini? Apakah kamu pikir saya begitu tolol untuk percaya kisah-kisah dongeng Musa kesambar petir di dalam Quranmu? Apakah kamu pikir saya begitu tolol untuk percaya Isa Al-Masih dan Nabi Zakaria dibunuh oleh orang Israel zaman Musa, sehingga orang Israel zaman Musa itu dihukum sama Tuhan, disambar petir? I'm not stupid to become a Muslim. Dan ini adalah pertanyaan yang harusnya Muslim Anda tanyakan kepada dirimu sendiri. Apa moral dan ajaran Nabi yang harus aku ikuti? Sebutkan 3 aja, kamu compare. Ya, ajaran moral apa yang Muhammad lakukan melebihi Yesus? Saya kasih tahu Anda. Kelahirannya. Yesus tidak lahir dari air mani hina. Menurut surat As-Sajdah ayat 4. Bahwa semua keturunan Adam lahir dari air mani hina. Yesus lahir bukan karena persetubuhan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Di Islam gak ada jawabannya. Islam mengatakan itu miracle, mujizat. Tetapi Alkitab mengatakan jawabannya dengan jelas. Darah Yesus yang tidak berasal dari benih manusia adalah satu-satunya darah yang berkuasa untuk menghapuskan dosamu dan dosa saya. Makanya dia tidak boleh lahir dari air mani hina. Dia tidak boleh lahir dari benih Adam yang sudah tercemar dosa. Ya, makanya Yesus bisa berkata begini, minumlah, dia mengangkat cawan pada malam Paskah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya tidak bisa ngomong gitu teman-teman. Darahnya Sofiatur di PMI aja masih tanda tanya, bisa nyumbang apa enggak. Darahnya Sofiatur tidak laku. Tapi darah Yesus. Ya, kalian baca kitab Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, perantara dari hukum Taurat adalah darah hewan atau darah binatang. Setiap tahun sekali umat Israel harus pergi dan mempersembahkan darah hewan sebagai korban penebus dosa. 1 tahun sekali untuk menutupi dosanya. Ya. Di dalam Perjanjian Baru, di bawah hukum kasih karunia, di bawah hukum roh kehidupan, perantaranya bukan darah hewan, tapi darah Yesus yang bicara lebih kuat daripada darah Habel. Kalau Anda tidak percaya Yesus mati di kayu salib bagi dosa-dosamu, maka jangan harap, jangan menghayal kamu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sampai ngesot, kamu sehari sujud sampai jidatmu hitam, tidak bakal kamu masuk kerajaan sorga. Karena Yesus berkata, aku telah turun dari sorga, aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup, dan hidup dalam segala kelimpahannya. Aku turun dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan berasal dari dunia ini, tapi kamu berasal dari dunia ini. Sebab itu tadi aku berkata, kalau kamu tidak percaya akulah dia, yaitu anak Allah yang diutus Bapa ke dalam dunia, Sang Mesias, Tuhan penguasa langit dan bumi, kamu akan mati di dalam dosamu. Saya kasih tahu Anda teman-teman, ini Pak Piong terakhir ya Pak, habis ini kita tutup. Kalau kamu tidak percaya kematian Yesus, kamu tidak percaya ketuhanan Yesus, dan kamu tidak percaya dia bangkit pada hari yang ketiga, ini adalah Injil. Injil itu adalah Yesus Tuhan dalam rupa manusia, 1 Timotius 3 ayat 16. God manifest in the flesh. Jadi orang muslim selalu bertanya kepada Sofiatul, Sofiatul, siapa sih Yesus? Yesus adalah Allah yang zohir, Allah yang kelihatan. Sesuai dengan surat Al-Hadid ayat ketiga. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Yesus adalah the visible image of the invisible God. Yesus adalah Allah yang kelihatan dari Allah Bapa yang tidak bisa kelihatan. Allah Bapa tidak pernah kamu lihat, Yohanes 1 ayat 17, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Tetapi Sang Firman, yaitu anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Jadi yang bisa kamu lihat, Allah yang zohir, yang bisa berbicara dengan kamu itu Yesus Sang Firman, Allah yang zohir.
Gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan, itulah Yesus. Ya, jadi Yesus adalah Sang Firman yang menyatakan siapa itu Bapa. Maka Yesus mengatakan kepada Filipus, ya, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, kok kamu masih nanya Bapa itu di mana? Mengapa kamu tidak mengenal aku, Filipus? Bukankah kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa? Ya, Yohanes 6 ayat 45 berkata, Yesus mengatakan mereka akan diajar oleh Allah sendiri. Kapan orang Israel diajar oleh Allah sendiri? Yaitu ketika Allah yang zohir, nusul jadi manusia. Maka kitab Yesaya 45 digenapi. Mereka akan disebut murid-murid Tuhan. Karena Tuhan sendiri nusul yang akan mengajar kita. Bukan yang lain, bukan nabi yang ngajar kita, Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Ya, saya tunjukkan sama teman-teman. Sambil saya buka Alkitab, silakan Pak Biong, ada yang mau disampaikan? Ya, sedikit saja Bu Sofi. Jadi memang tadi Ustadz Awan tidak bisa menjabarkan, dan karena memang tidak bisa Bu ya. Kalau persamaan ya persamaan juga Nabi Isa, bukan dengan Tuhan Yesus. Nah, jangankan 3 Bu, jadi Ibu terlalu banyak itu. Kasih 3. Seperempat aja ya. Apa yang membedakan antara Tuhan Yesus dan manusia. Itu saja. Nggak usah 3 Bu, 1/4 saja. Karena dia kudus melawan manusia. Jangankan 3, itu saja sih Bu. Tadi saya ingin masuk karena melihat terlalu banyak kalau 3 perbedaan Bu. 1/4 aja. 3 kelebihan. Tidak akan. Ini karena Muslim nggak bisa jawab gitu loh. Apa sih kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus gitu loh? Ya makanya Bu, 1/4 aja, tidak usah 3 kelebihannya Bu. Iya, tadi kan saya katakan, pertama kelahiran Yesus, dia adalah kalimatullah alqaha ila Maryam dan rohullah. Ya, dia adalah satu-satunya bergerak kalimatullah dan rohullah. Dia adalah firman Allah yang turun nusul di dalam rahim Maria dan roh Allah itu sendiri. Jadi kandung dari Roh Kudus. Kelahirannya suci. Makanya saya tanyakan, lo katanya nabimu tuh namanya tertulis di arsinya Allah, kata Pak Dhani, di alam malakut. Nama Muhammad tertulis sejajar di arsy, di tahtanya Allah. Saya tanya, lah waktu Muhammad lahir, ada ndak malaikat Jibril datang kepada Aminah? Mengatakan Aminah, anak yang akan kau kandung adalah nabi yang termulia. Lah kok ora ono tak bolak-balik di Quran ora ono, di hadis ora ono, di sirah nabawi ya ora ono. Hanya Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus yang ketika lahir, malaikat datang kepada ibunya. Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi, the Son of the living God. Kelahirannya suci. Makanya di dalam hadismu dikatakan malaikat roh yang datang kepada Maria, engkau akan mengandung dan anak engkau akan diberikan seorang anak laki-laki yang suci. Itu loh yang saya tanya, Muhammad tuh lahirnya suci apa ora? Itu loh yang saya tanya. Kapan malaikat Jibril datang kepada Aminah mengatakan anak yang kelahirkan ini suci, maksum, tidak punya dosa? Di dalam hadismu dikatakan Muhammad satu hari 70 kali meminta ampun atas dosa-dosanya. Muhammad loh, 1 hari 70 kali, aku gak sampai 70 kali minta ampun atas dosa-dosaku. Aku minta ampun atas dosa-dosaku, iya. Tapi gak sampai 1 hari 70 kali itu dosanya apa wae gitu loh. Kok akeh men? Yesus berkuasa mengampuni dosa. Makanya ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, orang Yahudi gempar. Mereka berkata, siapakah dia yang bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa? Yesus membuat mujizat yang tidak bisa dilakukan para nabi. Dia berjalan di atas air. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan Yahweh, dia akan meremukkan Lewiatan. Dia akan berjalan di atas gelombang-gelombang lautan. Yesus berjalan di atas air itu ada maknanya, yaitu menggenapi nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Makanya ketika Yesus berjalan di tengah-tengah badai, murid-muridnya tersungkur di dalam kamar dan berkata, sungguh engkau adalah anak Allah. Karena di dalam Perjanjian Lama dikatakan Yahweh itu berjalan di atas gelombang-gelombang lautan dan dia meredakan badai. Makanya Yesus berkata kepada badai itu, diam dan jadilah tenang. Hanya Yesus, teman-teman, dia yang bisa membangkitkan orang mati, dia bisa mengubahkan orang kusta. Anda tahu penyakit kusta adalah penyakit kutukan.
Di dalam Alkitab kalau seorang dikutuk sama Tuhan itu dia langsung kena kusta atau kena lepra. Dan untuk membalikkan kutuk jadi berkat, ini hanya Tuhan yang bisa. Hanya Yesus yang bisa berkata kepada orang kusta itu, jadilah engkau tahir. Ya, dia yang bisa membalikkan kutuk jadi berkat. Hanya Yesus. Ya, dia yang bisa menyembuhkan orang kusta. Dia mencelikan mata orang buta. Dia membangkitkan orang mati. Dan mujizat terbesar ketika orang mengatakan, apa tandanya engkau melakukan semuanya? Apa tandanya engkau anak Allah? Apa tandanya engkau berhak menyamakan dirimu dengan Allah itu loh. Yesus mengatakan, runtuhkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Yesus menantang mereka katanya, robohkan bait suci Salomo dalam 3 hari aku akan membangunnya. Orang Yahudi berkata, kamu gila ya? 46 tahun nenek moyang kami membangun bait suci ini dan kamu mau membangunnya hanya dalam waktu 3 hari? Tetapi yang dimaksud oleh Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi bukti keilahiannya, ketuhanannya adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan dengan itu Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Nah saat ini beritakan, pergi dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang dibaptis, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Nah Anda lihat di layar Anda, ini adalah Yohanes 6 ayat 45. Yesus mengatakan begini, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Sampai keselak aku teman-teman. Akan diajar siapa? Oleh Allah itu sendiri. Jadi Tuhan itu akan turun. Kalau Anda baca nanti kita masuk kepada genealogi atau silsilah di Kejadian 5 ya, pembelajaran Unlock the Bible kita. Di dalam silsilah Kejadian 5 itu terdapat nubuatan di dalam nama-nama dari mulai Adam sampai Nuh, yaitu bahwa Allah Tuhan Mahalalel, Tuhan yang diberkati, itu akan turun dan mengajar kita. Ya. Dan di sini Yesus mengatakan begini nih, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Wow. Ya. Inilah ketika dikatakan pencurahan Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Yesus mengatakan begini, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, kamu tidak usah lagi diajar oleh orang lain. Sebab Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu akan semua perkataan yang telah aku katakan kepadamu, dan dialah akan mengajar kamu, dan dia akan memuliakan aku. Jadi cirinya kalau seseorang itu penuh dengan Roh Kudus, dia bisa berkata Yesus Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan begini teman-teman, tidak seorang pun dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada di dalam dia. Ingat ya, kalau Roh Kudus gak ada di dalam kita tidak bisa ngomong Yesus itu Tuhan, tidak bisa, tidak bakal. Ya, dan kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita, maka kamu gak akan bisa menyebut Allah sebagai Bapamu. Tidak bakal bisa itu keluar dari mulutmu, tidak bakal bisa. Alkitab dengan jelas mengatakan, oleh Roh itu, ketika Roh anaknya, Roh Kristus ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, ya Aba, ya Bapa. Karena kita diadopsi di dalam Roh Kristus, Roh anaknya, masuk di dalam iman, ya, dalam kesatuan iman dengan Yesus, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan mereka semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka masuk diadopsi di dalam kewarganegaraan kerajaan surga, sehingga kita bisa menyebut ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang didiskusikan, apa yang diperdebatkan antara Sofiatul dan juga Dr. Alwan dari Polemikus Muslim ya, yang kita hormati, yang walaupun berbeda tetap kita menghargai, bahwa sekalipun dia tidak tahu apa-apa ya kita hargailah ya. Nah teman-teman dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa menyimak ya teman-teman ya, apalah coba tujuan daripada Dr. Alwan ini menentang Zacharias Boutros ya, yang dari luar Indonesia, yang notabene lebih paham, lebih fasih bahasa Arab dan segala macam seluk-beluknya. Kalau saya melihat selama ini teman-teman, bahwa ada banyak umat muslim, polemikus muslim yang doyan-doyan ingin menantang orang-orang yang mempunyai nama untuk menaikkan rating mereka di YouTube, dan seolah-olah mereka hebat ya, hebat. Dan kita sudah menyaksikan bahwa mereka ini hanya pintar berkelok, berputar-putar kayak gasing dalam hal memberikan jawab. Nah teman-teman dikasih oleh Tuhan, yang kedua,
pertanyaannya Sofiatul itu memang benar-benar harus bisa dijawab secara ilmiah, secara ini. Nggak usah memelintir pertanyaan seperti itu ya. Coba tunjukkan 3 kelebihan sang baginda Nabi Muhammad SAW yang melebihi Yesus Kristus, atau yang serupa dengan Yesus Kristus. Lalu dia mencoba untuk menggiring sebuah opini bahwa Yesus dan Isa sama. Itu berbeda, jadi tidak dapat disamakan. Semua kisah-kisah di Al-Quran yang hendak kamu samakan, yang hendak kamu serupakan dengan Yesus Kristus di Alkitab itu berbeda sekali. Jadi jangan hendak kamu samakan. Coba sebutkan 3, itu saja. Malah dia berpusing ria, sibuk ingin mendatangkan Zakaria Butros. Itu sebuah keinginan yang berlebihan atau nafsu yang kuat, tetapi tidak mampu seperti itu. Tidak mampu untuk menghadapi orang yang di Indonesia saja sudah keliru, sudah tidak bisa memahami pertanyaan. Apalagi kalau menghadapi orang yang notabene memahami bahasa Arab dan seluk-beluk tentang keimanan kekristenan seperti itu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini mencoba untuk mencerdaskan kita. Banyak polemikus muslim ini terlalu sibuk mengurusi iman kekristenan, terlalu sibuk mengurusi Alkitab, Injil, tapi mereka tidak pernah sibuk mengurusi Quran, Nabi Muhammad SAW, mencari kelebihan-kelebihannya, mencari kelebihan moralitasnya yang bisa ditonjolkan dan diajarkan dalam ceramah-ceramah mereka. Coba perhatikan mereka, bahwa mereka terlalu sibuk mengurusi tentang kekristenan dan mereka diberi penghargaan hanya karena kebodohan-kebodohan para polemikus ini. Ini menjadi miris. Mereka sibuk mengurusi yang bukan keyakinan mereka. Tapi ketika dibalas, mereka justru terkaing-kaing. Mereka justru melapor. Mereka justru melakukan hal yang tidak benar terhadap orang-orang kekristenan ya teman-temannya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi umat muslim. Kalau kamu tidak mengerti, kalau kamu hanya bisa baca Quran, hanya bisa baca hadis, ya monggo pelajari itu. Tidak usah sibuk mengurusi tentang kekristenan. Itu hanya membuktikan bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Kekristenan kamu tidak tahu, Alkitab tidak kamu tahu, apalagi Quran dan hadismu, kan malah bingung kau. Nanti ku balikkan lagi, kalau Quranmu nggak kau tahu, hadismu tidak kau tahu, Nabi Muhammad tidak kamu kenal, tidak kamu pahami, Allah Subhanahu apalagi nggak kamu lihat, apalagi kekristenan yang jauh sekali masanya dibandingkan lahirnya Islam, itu makin ngaur kamu gitu. Jadi lebih mending kamu tekuni imanmu, kamu hidupi imanmu, kamu lakukan imanmu daripada kamu sibuk. Tapi kalau kamu ragu terhadap imanmu, kamu tidak yakin terhadap Allah dan Nabi Muhammad SAW, karena dia tadi saya dengar minta ampun 70 kali dalam satu hari, monggo lihat tentang Yesus Kristus yang mengampuni umat manusia dari dosa. Itu penting untuk kamu pahami. Kok bisa Yesus Kristus mengampuni dosa, tidak pernah mohon kepada Tuhan, kepada Allah untuk mengampuni dosa sendiri? Nabi Muhammad kan beda. Dia memohon. Menurut Sofiatul tadi dalam datanya 70 kali satu hari meminta mohon ampunan dosa. Entah dosa apa tidak tahu. Hanya dia yang tahu teman-teman. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kamu ragu tentang imanmu, kamu sulit bertanya tentang imanmu, maka datang kamu kepada Kristen. Tanya bagaimana keselamatan yang dalam Kristen. Tentu dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagi teman-teman umat muslim dimanapun kau berada, kita tidak membenci, kita tidak dipupuk untuk saling membenci, tapi kita dipupuk untuk saling mengasihi. Kami hanya mewartakan, membela keyakinan kami yang sering disalahpahami oleh ustadz-ustadzmu yang lebih rajin membahas Alkitab di masjid dan juga di ceramah-ceramah mereka, di channel-channel mereka, kita luruskan. Sibuklah memahami tentang Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Quran dan hadismu daripada kamu sibuk mengurusi hal yang tidak sampai pikiranmu ke sana tentang Injil dan juga tentang kekristenan. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, memberikan like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.